Pernah nggak sih Anda merasa siklus tinjauan kinerja tahunan itu lebih terasa kayak ritual administratif yang melelahkan ketimbang momen pencerahan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak pemimpin ngerasa proses ini makan waktu, biaya, dan seringkali ya gitu deh, kurang greget. Nah, hari ini kita akan nyelami bagian krusial dari buku Measure What Matters, tepatnya bab 15. Fokus kita adalah gimana sistem OKR, yang mungkin udah Anda kenal, bisa jadi jauh lebih hidup dan berdampak saat dipaduin sama manajemen kinerja berkelanjutan. Lewat apa yang disebut CFRs. Betul sekali. Sumber kita kali ini ya saripati dari bab tersebut. Nunjukin gimana perusahaan sekelas Adobe itu beralih dari model tahunan yang kaku. Kita akan fokus bongkar sistem alternatif ini, manajemen kinerja berkelanjutan, dan intinya yaitu CFRs. Oke, jadi misi kita buat Anda nih pendengar adalah ngasih pemahaman praktis tentang pendekatan modern ini. Gimana percakapan, umpan balik, dan pengakuan CFRES itu bisa transformasi cara kita ngelola kinerja. Jadi lebih relevan, manusiawi, dan ya efektif. Mari kita gali lebih dalam. Oke, sip. Mari kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih tinjauan tahunan tradisional sering dianggap gagal? Sumber kita ini nunjukin fakta yang cukup bikin kaget loh. Cuma sedikit banget pemimpin HR yang percaya ini efektif buat dorong nilai bisnis. Prosesnya itu bisa makan waktu luar biasa. Adobe contohnya nih, mereka ngabisin 80.000 jam kerja manajer per tahun cuma buat ini. 80.000 jam. Itu banyak banget ya. Susah ngebayangin waktu sebanyak itu buat proses yang hasilnya sering diragukan gitu. Tepat. Makanya jadi pertanyaan kan. Selain itu, tinjauan ini cenderung bias ke kejadian terbaru. Jadi lupa gitu apa yang terjadi di awal tahun. Dan seringkali gagal memotivasi atau ngasih gambaran yang adil. Kayak kata Einstein yang dikutip di buku ini, bunyinya gini, nggak semua yang bisa dihitung itu berarti, dan nggak semua yang berarti bisa dihitung. Wah, dalam itu nyindir banget ya ketergantungan kita sama angka doang pas review tahunan. Iya kan? Ngena banget. Sangat relevan. Lalu, apa alternatif yang lebih bernyawa yang ditawarin buku ini? Nah, disinilah Chief RS masuk kan? Conversations, feedback, recognition. Kedengarannya sederhana ya, tapi apa sih yang bikin ini begitu kuat? Kekuatannya itu ada di sifatnya yang berkelanjutan dan manusiawi. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, conversations atau percakapan. Ini bukan sekedar rapat laporan progres mingguan yang kaku gitu. Ini lebih ke dialog dua arah yang otentik antara manajer dan timnya. Fokusnya ningkatin kinerja. Andy Grove dari Intel malah nyebut pertemuan one-on-one itu sebagai pertemuan milik bawahan. Tempat supervisor bisa ngajar sekaligus belajar. Ada 5 area kunci di sini. Penetapan tujuan dan refleksi OKR, update progress, coaching dua arah, pengembangan karir, sama mecahin masalah barang. Oke. Percakapan otentik, dua arah, sip. Tapi umpan balik atau feedback, ini sering jadi bagian paling sensitif kan? Gimana model CFRS nangani ini biar konstruktif? Biar nggak cuma formalitas atau malah, bikin sakit hati gitu. Nah, itu dia kuncinya. Dijadiin dua arah bahkan multi arah. Jadi bisa melibatkan rekan kerja juga. Peer-to-peer gitu. Umpan baliknya harus spesifik, actionable, bisa dilakuin gitu, dan bisa dikasih kapan aja. Nggak usah nunggu jadwal formal. Perusahaan yang udah maju malah pakai survei cepat atau platform anonim. Feedback 360 derajat juga bagus banget, apalagi buat proyek lintas fungsi. Tujuannya ya evaluasi kemajuan sama panduan perbaikan. Menarik, terutama soal feedback peer-to-peer itu. Terus komponen ketiga, recognition atau pengakuan. Ini sering dianggap, ya bagus sih kalau ada, tapi kayaknya perannya penting banget di sini ya. Justru ini. Ini komponen yang sering diremehin, tapi dampaknya bisa gede banget loh. Pengakuan yang modern itu basisnya kinerja, bukan lama kerja atau senioritas. Dan yang menarik, bisa juga datang dari rekan kerja. Contohnya JetBlue tuh. Mereka ngelihat kepuasan karyawan naik drastis setelah pakai sistem pengakuan peer-to-peer. Biar efektif, pengakuan itu harus sering, spesifik, kelihatan sama orang lain, dan idealnya nyambung sama kontribusi ke OKR. Ini kayak bensin buat motivasi. Wah, jadi kebayang nih, CFRS ini kayak sistem pendukungnya OKR ya. Bikin OKR nggak cuma jadi angka di kertas, tapi bener-bener
hidup gitu dalam dinamika tim sehari-hari. Presis, tepat banget. OKR netapin apa yang mau dicapai dan gimana ngukurnya. Nah, CFR ini nyediain mekanisme komunikasi terus-menerus buat mastiin semua gerak ke arah sana. Ini dorong transparansi, akuntabilitas, sama kolaborasi. Nah, ini kan syarat mutlak suksesnya OKR. Masalah jadi bisa diatasi pas muncul, nggak numpuk di akhir tahun. Ada satu poin lagi nih yang sering jadi perdebatan, ngubungin OKR sama kompensasi. Gimana pandangan buku ini soal itu? Nah, ini krusial banget. Buku ini sangat nekenin pentingnya misahin OKR yang seringkali aspirasional dorong kita buat stretch atau melampaui batas dari evaluasi kinerja formal dan bonus yang biasanya ngelihat ke belakang. Kenapa gitu? Soalnya kalau dikaitin langsung bisa mancing perilaku main aman. Orang jadi takut pasang target ambisius kalau khawatir bonusnya kena. Jadi, OKR sama kompensasi itu bisa berteman, tapi sebaiknya nggak tinggal serumah dalam sistem penilaian yang kaku. Gitu kira-kira analoginya. Oke. Itu perspektif penting banget. Ada contoh nyata nggak sih keberhasilan pendekatan ini? Tadi kita udah sebut Adobe ya. Bisa dielaborasi dikit gimana sistem check-in mereka jalan? Tentu, Adobe itu ganti total tinjauan tahunan mereka dengan sistem yang namanya check-in. Ini intinya ya implementasi CFRS tadi, isinya percakapan rutin manajer karyawan tentang ekspektasi, ya OKR mereka itu, terus ada umpan balik berkelanjutan, sama fokus ke pengembangan karir. Prosesnya fleksibel, bisa dimulai sama karyawan, dan yang penting terpisah dari keputusan kompensasi. Hasilnya, angka pengunduran diri sukarela mereka turun signifikan. Ini bukti kuat banget kalau pendekatan yang lebih manusiawi ini beneran jalan dan ngaruh ke retensi talenta. Luar biasa ya. Jadi jelas banget ya pesannya. Iya, rangkumannya simple aja. Daripada kejebak ritual tahunan yang kaku, mending kombinasiin OKR dengan CFRs. Percakapan yang bermakna, umpan balik yang terus-menerus sama pengakuan yang tulus. Ini cara yang lebih dinamis, manusiawi, dan terbukti efektif buat dorong kinerja sekaligus bangun budaya kerja yang positif. Ini benar-benar bisa ngubah cara pandang kita ya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda para pendengar, meskipun mungkin organisasi Anda belum punya sistem CFRs formal, gimana caranya Anda bisa mulai terapin prinsip-prinsip ini dalam skala kecil? Percakapan otentik kayak apa yang bisa Anda mulai? Umpan balik spesifik apa yang bisa Anda kasih atau minta? Pengakuan tulus apa yang bisa Anda sampaikan ke rekan kerja minggu ini? Coba pikirin, langkah kecil mana yang mau Anda coba buat bikin perbedaan nyata buat tim Anda.